Nih. Tuh. Makin hangat, makin hangat. Melempar langkah ke Bogor, kemudian menyusuri gelap malam, tim penelusuran ganjil misteri sampai di Curug Nangka yang tak biasa. Aura keramat sudah langsung membuat merinding. Begitu sampai di kawasan yang dipayungi hawa metafisika itu. Dipandu Velin Ratu Ayu, penelusuran menemukan banyak kenyataan menarik. Oleh sebab Curug Nangka dijaga oleh pasukan siluman bekas para pengawal Pajajaran. Sosok-sosok harimau gaib berkeliaran di sekitar curug. Saat Velin melakukan siram jamas bersama dua perempuan yang ingin buka pintu jodoh dan rejeki, suasana semakin mistis. Bertiga, mereka berendam di tengah curug yang menumpahkan air terus-menerus dari sebuah ketinggian. Lalu apa saja yang terjadi sepanjang ritual? Benarkah Velin sempat didatangi utusan dari Laut Selatan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pergerakan jarum jam sudah sampai di dekat angka 12. Artinya, sudah tengah malam saat tim penelusuran ganjil misteri sampai di kawasan Curug Nangka di kaki Gunung Salak, Bogor. Dipandu Velin Ratu Ayu, yang dituju adalah Curug Keramat yang pernah menjadi taman sari para bangsawan Pajajaran, termasuk tempat Prabu Siliwangi melakukan tapa brata. Sebelum sampai di curug, ketika masih ada di pintu yang jauh, Velin sudah melakukan ritual salam pembuka, sekaligus memberi perisai batin kepada semua anggota penelusuran yang malam itu datang dari beragam latar belakang, termasuk dua orang yang ingin melakukan ritual buka rejeki dan jodoh. Permisi dulu agar sampai di sana kita selamat, karena ini ada dari beberapa anggota tim dan sekarang udah jam 12 malam. Kita coba lihat apakah mungkin kita menemukan penampakan tertentu, bisa kita explore. Tadi kita izin dulu karena dimanapun kita berada tentunya setiap tempat dan wilayah memiliki penghuni, dan ini tadi aku buka gerbang jalan dan izin dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar ini. Mudah-mudahan juga beliau tidak usil dan ganggu karena medannya juga cukup lumayan, kita di tengah hutan pinus ya, dan sudah dari tadi sebenarnya banyak energi negatif maupun positif. Insya Allah kita juga sudah dikawal oleh, aku melihat di sini ada beberapa sosok harimau, dan insya Allah perjalanan kita tetap waspada seperti aku bilang, karena ini medannya luar biasa. Bahkan ini juga kita jam 12 ya Anggi ya, Iya. itu waktunya makhluk astral itu berkeliaran. Jadi kita tetap waspada dan merapat aja ya. Berada di lingkup Taman Gunung Halimun Bogor, Curug Nangka sangat keramat karena dijaga oleh banyak pasukan gaib.
Dan di sini sebenarnya masih dalam kawasan Gunung Halimun ya, Bogor. Dan tentunya tempat ini juga kental dengan yang namanya sejarah Pajajaran, di mana ada sosok yang Prabu Siliwangi yang sering melakukan semedi. Jalan terjal dilewati dalam gelap yang hanya menggambar samar alam di sekitar curug. Setelah berjalan lebih dari 1/4 jam, suara air terjun mulai terdengar keras, pertanda sudah ada di dekat Curug Nangka yang keramat. Bagi para ahli kebatinan, Curug Nangka menjadi kawasan yang menenangkan karena aura positif yang mengelilinginya. Inilah tempat paling sakral karena pernah dijadikan tempat bertetira Prabu Siliwangi. Di masa lampau, para pangeran dan putri-putri raja sering datang ke Curug Nangka untuk mandi dan bersesuci. Dan ke kanan. Ini dari tadi anjingnya ngikutin terus, kayak dia mau nemenin kita. Ini sih, hati-hati. Ini ada yang bisa lihat dari air, kita ambilin lewat tadi. Oke, teman-teman, ganjil ini dia pasti tepat di depan air terjun di Curug Nangka. Dan katanya kalau malam-malam tuh di sini banyak banget para paranormal atau melakukan berbagai ritual. Ini curugnya tinggi banget. Seperti biasa kita sudah sampai, kita mau menghaturkan sembah sujud. Curug ini adalah curug di mana pada zaman masa Pajajaran terkenal dengan Curug Nangka. Dan Curug Nangka ini adalah salah satu curug di mana dulunya para raja dan putri raja dari Pajajaran melakukan ritual di sini dan mandi. Berada di muka Curug Nangka, hawa metafisika membuat merinding. Terpaan percik air curug bukan membawa dingin, melainkan hangat yang terasa misterius. Velin Ratu Ayu mulai merasakan banyak sosok yang menyambut kehadiran rombongannya. Mereka ditengarai sebagai pasukan Sang Mahaprabu Siliwangi, terutama yang berbentuk maung atau harimau yang lengkap mulai dari harimau putih, hitam, hingga yang belang-belang. Kumpul para pasukannya beliau juga. Di sini banyak sekali macan-macan, didominasi oleh macan, tapi aku melihat ada sosok makhluk liar lainnya juga. Sosok perempuan berbaju putih, rambutnya panjang. Ini juga ada kelihatannya masih dengan ada yang hadir pemirsa. Aku mencium bau, Kak. Itu ada artinya nggak sih? Bau gosong. Iya. Kita kedatangan tamu. Dan Sosok apa, Kak? sosok perempuan yang tadi sedang aku sebut, yang sangat jahil, hati-hati dan waspada. Makanya sebentar aku mau melakukan ritual sebentar, izin supaya kita ritualnya akan berjalan dengan lancar. Karena beliau ini nggak mau disebut. Iya. Kita disambut ya dengan adanya hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana Curug Nangka di tengah malam memang berbeda. Ada tirai gaib yang terbuka dengan hawa metafisika sangat kuat. Lantas, seperti apa ritual buka portal jodoh dan aura kerejekian yang dilakukan Velin? Benarkah sebelum ritual dimulai, sempat muncul utusan dari Laut Selatan? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hujan lebat yang mengepung Curug Nangka tiba-tiba berhenti.
setelah Felin Ratu Ayu melakukan merapal mantra Singkir Toya, sebuah doa penolak hujan yang sangat langka. Setelah memasang dan menyalakan dupa, ritual kungkum atau berendam di air terjun dilakukan. Dua orang yang ikut dalam ritual itu memiliki tujuan masing-masing. Yang satu karena susah ketemu jodoh, sedang satu lagi ingin dibukakan pintu kerejekiannya. Ini pasang dupa nih. Pas di depan air terjun ini, Curug Nangka. Sebelum kita melakukan ritual, karena ini sifatnya adalah untuk membuang kesialan ataupun untuk membuka aura, tentunya diyakini setelah melakukan ritual ini akan melancarkan rezeki dan juga akan terlancarkan jodoh. Apapun hajat kalian, nanti ketika aku melakukan ritual kalian sebutkan, karena sudah dari tadi di sini sudah banyak penghuni yang ada di sini menyaksikan kita. Malam hari ini kita tidak sendiri. Dan gimana, dingin? Ingin ya? Dingin? Enggak. Oh, bagus. Karena emang di belakang saya ini Soimah ini memang luar biasa, karena dia salah satu keturunan Dayak kuat juga, kedalaman. Energinya sama seperti aku, kita merasakan kehangatan. Dan sebelum itu kita akan melakukan ritual sebagai sujud syukur atas diterimanya kita di sini, biar bisa nanti bersinergi ya, dan dilancarkan untuk acara ritual kita malam hari ini. Oke. Seperti apa? Ini anginnya cukup kencang ya teman-teman. Konsentrasi. Tempat beliau dan Prabu biasanya Ratu Ayu akan melakukan aksi ritualnya. Usai upacara buka gerbang gaib sekaligus memohon restu para penunggu tempat itu, Felin Ratu Ayu merasakan sesuatu yang tak biasa. Sebab tiba-tiba ada sesosok perempuan bermahkota yang merupakan utusan dari Laut Kidul. Sosok inilah yang memintanya bersemedi sejenak di sebongkah batu yang dulu menjadi tempat Prabu Siliwangi melakukan tapa brata. salah satu utusan dari Laut Selatan. Yang aku rasakan tadi kan aku disuruh bersemedi di sini. Sebenarnya aku nggak mau menduduki tempat ini, karena kan tadi takut melampasin karena ini batu yang berkaitan dengan beliau ya, yang Prabu Siliwangi. Tapi nggak tahu kenapa aku disuruh duduk dan nggak tahu sejak aku dapat yang itu kayak semacam nggak sadar. Tiba-tiba ini makanya teman kenapa aku duduk ini karena tadi aku nggak mau, aku menghormati beliau. Itu tadi aku tuh merasakan tadi aku berasanya duduk di batu ini, nggak duduk di batu. Iya, Ya, maka tadi duduk aku melihat tadi sosok utusan dari Laut Selatan datang. Yang aku tahu beliau membawa suatu mahkota. Nggak tahu tadi ada sedikit pesan yang aku nggak bisa ungkap di sini yang berkaitan dengan urusan yang berada di sana dan penyampaian tentunya nasihat dan juga beberapa pesan yang memang itu diperuntukkan untuk aku pribadi. Dan tadi yang terakhir aku melihat ada sosok orangnya tinggi besar gagah yang aku ingat beliau itu tadi berkumis putih dan pakai apa ya ini kayak rangkon gitu ya. Jadi kayak gagah bercahaya. Kemudian tadi sempat apa ya, ada yang diucapkan dan biasanya tuh ada panggilan yang memang khusus ya ketika beliau datang kepada aku. Dan tadi sempat alhamdulillah kamu sudah sampai di tempat ini. Cuman dia titik pesannya adalah dia adalah pribadi yang baik. Felin menuntaskan semadinya. Kemudian ritual inti melarung kesialan dimulai. Setelah menguatkan batin, Felin membawa dua orang yang ingin diritualkan turun ke dalam curug. Dua perempuan yang terlihat tak terpengaruh dinginnya air curug disatukan dalam payung selendang putih milik Felin. Setelah itu, upacara buang sial yang diteruskan buka pintu-pintu kerejekian dilakukan dengan khusyuk. Oke. Ini pasang langsung di depan.
Sok-sok ya bang, kalau ada. Ya, tadi gelap, sekarang kayak terang gitu. Tapi beneran kok. Sebentuk binatang kecil yang misterius, rontok, muncul dari tubuh salah seorang yang diritualkan. Binatang itulah yang selama ini menjadi penghambat datangnya jodoh yang sudah lama dinantikan. Felin mengunci binatang tersebut, kemudian melanjutkan ritual dengan membasuh wajah dua orang yang mengikuti ritual. Pada fase ini, sudah mulai terlihat hasilnya. Paling tidak, yang dirasakan oleh dua perempuan itu mengindikasikan hasil yang baik. Sebab kalau ini lebih ke jodoh, kalau yang satu kan emang untuk karir, bisnis, memastikan auranya itu untuk lebih kepada usahanya supaya lancar, bisa dipercaya oleh orang-orang usaha ya, untuk bisnisnya. Jadi kita bisa energi. Nah di sini untuk yang satu ini coba lihat ini Kak. Lebih glowing ya, kayaknya udah lebih ini ya Mbak. Mbak Flo ngerasain apa setelah ini? Sudah ada lebih enteng ya, tadi berat ya, lebih ringan. Makin hangat. Ini yang satu ini berbeda. Kenapa? Kok gitu sih Mbak? Mungkin ada ini? Karena beda. Kalau dia dingin karena itu tadi hawa yang dibawa dia tadi udah panas. Ya. Di dalam tubuhnya itu ada penolakan seperti aku bilang energi tidak bikinnya dingin. Iya. Dia juga membawa sesuatu hal yang memberatkan dia, maka itu dia susah untuk jodohnya, rezekinya ya. Iya. Maka di sini dia merasa lebih dingin. Artinya adalah energi panasnya hilang digantikan dengan energi dingin, kesejukan, yaitu untuk memperlukan jodohnya dan rezekinya. Beda halnya dengan dia semakin hangat, kenapa semakin hangat? Dia datang ke sini merasakan dingin. Ketika dia terkena air, dia akan merasakan hangat. Nah itu tadi. Dia kan lebih untuk energinya tuh apa ya? Kalau untuk bisnis itu supaya orang tuh tenang lihat dia, kemudian juga merasakan dingin aja. Orang yang mau marah juga akhirnya reda marahnya. Kemudian juga orang yang benci jadi sayang dan cinta kasih ya di sini. Sehingga untuk diri dia juga pegangannya ada itu tadi. Lebih dingin kalau melihat dia.
Lalu mengapa setelah selesai melakukan ritual buka aura jodoh, Velin Ratu Ayu menyiapkan pasukan perang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rangkaian ritual membuka pintu jodoh selesai. Velin Ratu Ayu kemudian beralih melakukan prosesi yang ia sebut menyiapkan pasukan perang. Ada 4 boneka yang selama ini menjadi spirit doll yang kemudian dipilih untuk diberi kekuatan yang berasal dari para penjaga Curug Nangka. Para penjaga ini merupakan jelmaan pasukan Pajajaran yang mengawal Prabu Siliwangi. Pemirsa, kita bawa beberapa boneka di sini yang nantinya aku akan meritualkan mereka. Sebenarnya sih aku lagi mau meritualkan untuk pasukan perang ya. Jadi karena tadi kebetulan ini masih ranahnya juga masih ranah leluhur, ada beberapa juga mungkin makhluk-makhluk astral yang nantinya kayaknya sih dari tadi udah ngikutin kita juga. Makanya aku akan memilih boneka yang memang di sini energinya kuat. Aku memang memilih boneka-boneka ini untuk aku masukkan sebagai pasukan perang. Jadi untuk penjaga rumah sih lebih tepatnya. Dan kenapa aku memberanikan hari ini membawa boneka ini, ya itu tadi berkaitan masih dengan leluhur. Karena emang sedari tadi ada beberapa yang memang sebelum kita melakukan perjalanan ke sini, ada yang meminta untuk membawakan suatu media yang memang nggak tahu ya diperuntukkan untuk menjaga rumah. Sosok gaib yang dimasukkan ke dalam boneka cantik adalah prajurit sakti dari masa silam. Velin Ratu Ayu diminta memanggilnya Utari, jelmaan dari sosok yang memiliki energi sangat kuat. Bawa beberapa boneka di sini. Ya. Udah biarin dulu ya. Di rumah aja lah. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Budam sarangga sami damam sarangga sami sang sarangga sami tuti yampi budam sarangga sami tuti yampi damam sarangga sami tuti yampi sang sarangga sami tati yampi budam sarangga sami tati yampi damam sarangga sami. Kak, masuk dulu kak. Oh. Pegangin dulu. Mau narik. Emang kelihatannya sih dari fisiknya lucu ya gitu kan. Cuman ini ada pesan dari leluhur untuk dibawa. Nah, jadi memang saya masukkan ke sini dengan proses yang berbeda ya. Prosesnya itu adalah dengan Thailand punya, biasa emang disebutnya gumantong, gumare atau lungtep. Nah, inilah yang disebut lungtep. Lungtep. Berarti sosok yang masuk ke situ tadi sosok perempuan yang tujuannya untuk apa, Kak? Ya, lebih tepatnya sih untuk proteksi, tapi dia juga bisa untuk pengasihan juga. Curug Nangka di kaki Gunung Salak Bogor memang bukan tempat biasa. Banyak energi gaib yang mengelilinginya. Disinilah, di masa lampau, banyak tokoh sakti yang datang untuk melakukan ritual spiritual, termasuk Prabu Siliwangi yang ingin mencari ketenangan. Dan kini, Curug Nangka menjadi favorit para spiritualis
untuk mempertebal aura batin. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.